Pemilu belum dimulai, namun isu kecurangan sudah dihembuskan. Katanya, menggunakan aparat penegak hukum, menggunakan aparat pemerintahan, menggunakan ASN, menggunakan intelijen. Nah, itu semua siapa yang punya ya? Saya heran. Siapa Menteri Hukum dan HAM? Siapa Menko Polhukam, politik dan keamanan, ya kan? Siapa mantan gubernur yang bisa menggerakkan ASN? Saya heran. Beritanya di mana-mana. Mari kita dengarkan beritanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud tengah menyiapkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan pemilu. Pihaknya juga akan menyiapkan tim hukum untuk mendampingi jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono yang dilaporkan ke polisi. Saat ditemui di kampus UGM, calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut pihaknya tengah menyiapkan bukti-bukti terkait adanya kecurangan pemilu. Selain itu, TPN Ganjar Mahfud juga tengah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang dilaporkan ke polisi. Ganjar juga mengatakan nantinya akan ada satuan tugas yang khusus mengurusi persoalan hukum dan kecurangan pemilu. Ya, kita siapkan tim hukum untuk bisa mendampingi. Tapi lagi-lagi kami sangat percaya semua akan bekerja secara profesional. Saya sampaikan seluruh data dan fakta mesti betul-betul ditunjukkan. Bukan cuma itu, masih ada satu lagi. Mari kita lihat bersama. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kecurangan pemilu. Ditemui di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menyinggung dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Ganjar menyebut tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud saat ini tengah bekerja mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan dugaan kecurangan. Selain itu, Ganjar juga menegaskan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan segera membentuk satgas yang khusus mengurusi masalah hukum dan kecurangan dalam pemilu. Seluruh data dan fakta mesti betul-betul ditunjukkan biar nanti tidak menjadi fitnah juga. Adanya satgas itu Pak di tim Bapak, satgas membuat aturan satgas. Oh ya, tentu saja dengan situasi seperti ini kita mesti prepare, TPN menyiapkan lembaga yang bisa mengurus hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai sebuah bentuk antisipasi. Dan mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi ini semua akan kembali pada jalan yang benar. Dan kita harus mempercayai itu agar demokratisasi berjalan dengan baik. Namun rupanya saya tidak perlu menjawab hal yang semacam ini, nggak perlu dilayanin. Nah, kalau dilayanin ngati-ngati ya. Namun kita perlu lihat bagaimana pendapat. Udahlah, biarlah yang menilai masyarakat ya. Ini ada analis netra ya, yang cerdas mengamati kondisi saat ini. Mari kita lihat bersama. Buat para pendukung Ganjar dan Mahfud yang hari ini sibuk teriak-teriak bahwa akan ada potensi kecurangan atau penggunaan tangan-tangan kekuasaan negara di dalam pemilu presiden 2024 terhadap satu capres tertentu, saya ingin katakan bahwa Anda sungguh lebay, bahkan sangat lebay. Sampai saat ini saya sangat bingung bagaimana caranya negara atau kekuasaan yang Anda maksud itu menggunakan tangan-tangannya untuk berbicara tentang satu capres tertentu. Kita harus bicara tentang pemilu misalnya, dalam hubungannya dengan eksekutif, maka pemilu akan erat kaitannya dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Siapa Menko Polhukam kita? Menko Polhukam itu adalah cawapres Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa akan ada tangan-tangan kekuasaan yang bisa menggunakan mereka? Dia itu cawapres Anda. Apakah dia akan bersedia menjadi tangan kekuasaan untuk melakukan kecurangan mendukung capres lain? Terus kalau kita bicara tentang kriminalisasi atau perbuatan kriminal atau perbuatan pidana misalnya terkait penanganan Polri dan segala macam, kita akan bicara tentang Menteri Hukum dan HAM. Siapa Menteri Hukum dan HAM kita hari ini? Kader partai yang mengusung Ganjar Pranowo.
Lalu bagaimana caranya misalnya kekuasaan itu menggunakan tangan-tangannya dalam hubungannya dengan tindakan pidana atau kriminalisasi tersebut? Lalu jika kita bicara tentang penggunaan kekuatan atau kekuasaan dari jalur privat misalnya, jalur rahasia, maka kita harus bicara bahwa kepala badan intelijen negara kita hari ini adalah orang yang dekat dengan partai yang mengusung Ganjar Mahfud. Lalu bagaimana kita bisa bicara bahwa itu juga akan digunakan? Hari ini tangan-tangan kekuasaan yang dekat dengan capres tertentu yang Anda maksud itu adalah Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan lain-lain. Emang bisa kita bahas pemilu dengan Menko Perekonomian? Emang bisa kita menggunakan tangan-tangan Menteri Perdagangan untuk pemilu? Kan nggak mungkin, nggak logis. Maka kalau Anda sibuk menuduh hari ini, justru menurut saya tuduhan terhadap bahwa Anda yang berpotensi menggunakan kecurangan itu jauh lebih masuk akal dan mendasar daripada apa yang Anda sampaikan di ruang publik hari ini. Jangan-jangan Anda yang curang nanti. Tangan-tangan kekuasaan itu kan milik Anda. Yang melingkari urusan pemilu itu kan milik Anda. Kira-kira begitu. Nah, sekarang masyarakat sudah cerdas, rakyat sudah cerdas. Tidak perlu lagi terpengaruh dengan isu kecurangan yang konon dulu dilakukannya. Sekarang nuduh pihak lain. Gak masuk akal.